Bismillahirrahmanirrahim. Apa ciri-ciri orang yang sombong dengan ilmunya? Para ulama sebutin. Ciri-ciri orang yang sombong dengan ilmunya, contohnya, selalu kasar kalau bicara. Dia punya ilmu tapi tidak disertai dengan tawadhu. Jadi gitu, ngomongnya kasar, nyinyir, selalu gitu. Kalau ngomong nyinyir, rendahin orang, selalu begitu. Kenapa? Karena dia sombong, lihat orang tuh goblok, orang tuh gak ngerti. Ya akhi, ente kalau nyampaikan sama orang dengan penuh rahmat, kasih sayang. Bukan untuk ente sombong-sombongin orang, enggak. Ini ciri orang sombong karena ilmunya. Contoh ini. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman tentang Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Karena karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau menjadi lembut kepada mereka. Ya, kalau orang alim, punya ilmu tinggi, harusnya seperti Rasulullah SAW. Lembut, tutur kata, niat baik, tidak merendahkan orang di depannya. Kita juga dulu seperti dia, mungkin lebih parah daripada dia. Ya. Kenapa kita harus menghina dia? Kita juga seperti dia. Kenapa kita sebenarnya dia bisa jadi saudara kita masih seperti dia, bisa jadi bapak kita, ibu kita masih seperti dia, belum dapat hidayah. Kenapa kita harus sombong? Sampaikan kebenaran, tanpa harus disediakan kesombongan. Saya ini tahu ini, saya ini apa? Enggak usah lah. Kita bicara aja baik-baik aja. Dalil gini selesai. Ini enggak benar, kalau ente nyalahkan enggak apa. Tapi enggak usah nyinyir, enggak usah merasa paling kokoh, enggak usah merasa paling hebat. Ini contoh orang sombong karena ilmunya. Contoh. Makanya Allah mengatakan, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu. Sama orang-orang beriman, apa namanya? Tawadhu, ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang beriman beramal saleh, Allah akan membuat mereka saling mencintai. Coba kalau ente cinta sama orang itu, ente nenggurnya gimana sih? Ente nyinyir? Kan enggak kan? Kalau Anda sayang sama istri Anda, ente nyinyir, apa tuh anti nyinyir? Ya, itu namanya enggak sayang, itu namanya menghina istri. Kalau Anda sayang sama kawan Anda, Anda usah nyinyir, nyampaikan baik-baik, berarti Anda sayang. Kalau Anda nyinyir terus melulu, kerjanya nyinyir, itu dada enggak beres berarti. Ada sesuatu di balik sini. Meskipun keluarnya dalil, meskipun keluarnya ayat dan hadis Nabi SAW, tapi kerjanya nyinyir melulu, ada penyakit dalam hati Anda. Di antara ciri, para ulama menyebutkan di antara ciri orang yang sombong dengan ilmunya, ya, di antaranya tidak menghargai pendapat orang lain, tidak beri sedikit pun ya, penghargaan kepada pendapat yang lain. Ini di antara ciri para ulama mengatakan. Oleh karenanya kalau seorang tahu ada ini masalah khilafiyah, beda dengan masalah ijma. Kalau ijma ya sudah kita bilang itu salah, selesai. Tapi kalau masalah khilafiyah, para ulama khilaf, ya kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Kita bilang yang benar saya, yang kamu salah, enggak ada masalah. Tapi kalau kita sebutkan ini ada pendapat yang lain, ya ada dalilnya, tapi yang benar seperti ini ya. Kan nampak orang kalau menyampaikan pembahasan dengan menghargai dengan tidak menghargai. Di antara ciri orang yang sombong karena ilmunya, dia tidak mau kalau rapat tidak mau mendengar pendapat orang. Maunya dia pendapat yang disampaikan. Kenapa? Karena dia menganggap semua bodoh semua. Kapan kita mau mendengar pendapat orang kalau kita merasa dia juga ada nilainya, orang depan saya ada nilainya, mungkin ada sisi pembenaran. Coba apa menurut pendapat kita diskusi. Tapi kalau dia ngomong selalu saya ngomong, yang lain enggak boleh ngomong. Pendapat ini sombong berarti. Wong Nabi yang super pintar sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusan. Nabi disuruh musyawarah. Nabi disuruh musyawarah. Ente siapa? Ya. Merasa bahwasanya pendapat Anda yang paling benar, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau berdiskusi sama sekali. Ini tentu contoh kesombongan orang yang berilmu. Di antaranya Allah menyebutkan orang yang sombong dengan ilmunya tidak siap untuk berselisih, tidak siap untuk orang menyelisihinya, tidak siap dia, tidak mau. Kenapa dia merasa kalau orang menyelisih dia merasa kalau ada orang menyelisih dia berarti dia rendah, dia harus menang terus. Pendapat dia harus nomor satu. Ini sombong. Ya kalau kita enggak sombong itu ya mungkin saya benar, ya sekali-sekali saya salah enggak ada masalah. Tidak ada yang maksum. Tapi kalau pendapat saya harus benar, ya harus benar, tidak siap menerima kritikan orang lain, tidak siap menerima perbedaan, ini sombong dengan ilmunya. Waspada ikhwan, ente jangan seperti itu ikhwan. Bang Pitung jangan sampai seperti itu Bang Pitung. Jadi seorang waspada.
Meskipun kesombongan itu terletak di hati, tapi terlihat dari aplikasinya ada. Kan sudah saya sampaikan tadi. Rasulullah ketika ditanya kesombongan, Rasulullah sebutkan aplikasinya. Menolak kebenaran di antaranya. Batarul haq, menolak kebenaran. Di antara ciri sombong, dan ini kita bisa mendeteksi diri kita sendiri, tidak mau mengakui kesalahan kita. Tidak mau. Kalau sudah diskusi, sudah salah, ini putar kanan, putar kiri, putar pembahasannya, sudah kalau salah, ya sudah. Oh ya, saya salah ya, benar ya. Oh, dalilnya ada, sudah. Selesai, namanya orang nggak sombong. Tapi kalau punya ilmu sombong, putar kanan, putar kiri, wah, nggak mau terima. Ngeyel ya, sudahlah. Sudah, ini ada penyakit dalam hatinya. Menolak kebenaran, batarul haq. Batarul haq, waspada. Ya. Di antara bentuk kesombongan adalah kesombongan karena ilmu dan ada ciri-cirinya tadi sudah kita sebut.